Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andri Triwulansari, Apriliana, Admim Zayyina, Dia Rahayuning Tias, Keitza Zahira Putri, Sholihatul Istiqomah, dan juga Muhammad Zulfan akan menjelaskan materi tentang tantangan pembelajaran IPS dan solusi penyelesaian pada jenjang pendidikan. Penjelasan yang pertama yaitu terkait pengertian ilmu sosial dan juga IPS. Pengertian ilmu sosial. Bung Hatta sebagai salah satu founding father menyebutkan bahwa ilmu sosial adalah satu ragam di mana memiliki peran tiga wajah ilmu sosial sebagai critical discourse, sebagai academic enterprise, dan applied science atau knowledge. Ilmu-ilmu sosial mencakup sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, geografi sosial, politik, bahkan sejarah, walaupun di satu sisi sejarah termasuk ilmu humaniora. Selanjutnya yaitu pengertian IPS. Secara umum, IPS dapat diartikan dengan penelaahan atau kajian tentang masyarakat. Dalam mengkaji masyarakat, guru dapat melakukan kajian dari berbagai perspektif sosial seperti kajian melalui pengajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik pemerintahan, dan aspek psikologi sosial yang disederhanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Mulyono, Cokrodikardjo mengemukakan bahwa IPS adalah perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial. Ia merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial yakni sosiologi, antropologi budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan ekologi manusia yang diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan materi dan tujuan yang disederhanakan agar mudah dipelajari. Kemudian S. Nasution mendefinisikan IPS sebagai pelajaran yang merupakan fusi atau paduan sejumlah mata pelajaran sosial. Dinyatakan bahwa IPS merupakan bagian kurikulum sekolah yang berhubungan dengan peran manusia dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai subjek sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, dan juga psikologi sosial. Tantangan dalam pembelajaran IPS yaitu munculnya isu global. Isu global adalah setiap kejadian yang mampu menyita perhatian masyarakat global. Dalam hal ini, pendidikan IPS menjadikan isu global sebagai bahan kajian yang akan menambah wawasan pengetahuan peserta didik. Sedangkan menurut Numan Sumantri, tantangan pendidikan IPS dalam memasuki abad 21 yaitu bahwa pendidikan IPS perlu dikaji secara akademis, jati diri, selalu melihat dan menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat maupun dunia. Hal ini perlu diperhatikan karena fungsi pendidikan IPS dan unsur ilmu pendidikan yang harus dijadikan mitra ilmu-ilmu sosial dalam membangun disiplin pendidikan IPS secara interdisipliner. Karena ruang lingkup pendidikan IPS berkaitan dengan kegiatan dasar, pembahasannya bukan hanya mencakup ilmu-ilmu sosial dan humaniora saja, melainkan juga membahas mengenai kegiatan dasar manusia seperti agama, sains, teknologi, dan seni yang bisa menambah atau memperkaya pendidikan IPS. Inti dari pembahasan di atas, menurut Numan Sumantri, tantangan pendidikan IPS yaitu bahwa pesatnya ilmu pengetahuan sosial dan masalah kemasyarakatan tingkat regional, nasional, dan global masih akan terus berlangsung. Secara kelembagaan, kurikulum mata kuliah pada fakultas, jurusan, dan program studi yang berkaitan dengan pendidikan IPS harus disesuaikan dengan tantangan global. Lembaga juga harus lebih terbuka dalam berinteraksi dengan komunitas lain, sehingga akan memberi nilai tambah dan penguatan dalam penyusunan program perkuliahan. Kegiatan studi banding juga memiliki peran yang penting untuk dilaksanakan dalam pembelajaran pendidikan IPS, karena studi banding dapat mendorong pihak yang dikunjungi mempersiapkan dan melengkapi diri dalam mengantisipasi jika ada pertanyaan-pertanyaan dari pihak yang berkunjung. Begitu juga sebaliknya bagi pihak yang berkunjung.
Dari penjelasan-penjelasan di atas, nampaknya perlu langkah baru sebagai alternatif dengan pengembangan standar isi untuk mempelajari IPS di Indonesia, terutama untuk jenjang SMP dan yang sederajat. Pada tahun 2010, Prof. S. Hamid Hasan pernah menjelaskan bahwa untuk merumuskan standar kompetensi lulusan untuk IPS perlu memperhatikan dua hal, yakni performance standar dan konten standar. Pencapaian kemampuan atau untuk mewujudkan performance standar diperlukan standar isi atau materi IPS, tentu terkait erat dengan bidang kajian yang termasuk dalam unsur-unsur IPS. Setelah mengetahui nilai dan kemampuan unjuk kerja, performance standar kemudian dapat dirumuskan SKL, dapat juga dengan meminjam format kurikulum 2013 untuk dirumuskan kompetensi inti KI dan kompetensi dasar KD-nya. Selanjutnya yang kedua, strategi penyelesaian. Banyaknya tantangan dalam pembelajaran IPS sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, maka pembelajaran IPS di era globalisasi perlu melakukan pembenahan diri, di mana harus mampu mengubah paradigma siswa tentang pembelajaran IPS yang monoton dan membosankan. Maka strategi yang perlu dilakukan yaitu: yang pertama, memberikan perhatian; yang kedua, pemberian motivasi; dan yang ketiga, strategi pembelajaran critical incident. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.